Selamat sore, Prof. Prof, apa yang menyebabkan seseorang terpapar corona setelah menjalani vaksinasi COVID-19? Ya, satu saya ingin klarifikasi dulu. Tadi Mbak Mercy menyampaikan bahwa masih sangat mungkin terpapar. Saya kira kalau kita dengar penjelasan dari juru bicara juga kalimatnya bukan masih sangat mungkin, tapi kalimatnya adalah masih mungkin terpapar. Itu klarifikasi yang pertama. Penjelasan yang kedua, kenapa orang sesudah vaksinasi masih bisa terpapar, masih bisa sakit? Pertama mesti tahu dulu bahwa jumlahnya kalau ada akan kecil sekali, tidak banyak gitu. Itu poin pertama. Nah, ada 3 alasannya kenapa orang masih mungkin sakit sesudah divaksin walaupun sudah divaksin 2 kali. Nomor 1, karena antibodi belum terbentuk maksimal. Jadi disebut USCDC bilang 10 sampai 14 hari, ada yang bilang sampai 28 hari sudah vaksin yang kedua. Tapi yang jelas ada butuh waktu sampai vaksin itu terbentuk optimal. Nah, kalau vaksin itu belum terbentuk optimal, maka daya tahan atau kekebalan dalam tubuh belum optimal juga. Sehingga kalau ada virus masuk masih mungkin sakit. Itu poin pertama. Poin kedua mungkin saja juga dia sudah tertular sebelum vaksinnya diberikan. Secara ekstrim kalau katakanlah tanggal 1 jalan-jalan ke mall gitu, makan-makan tanpa protokol kesehatan, tertular. Tanggal 2 dia divaksin, kemudian tanggal 7 dia sakit, itu bukan gara-gara perlindungannya nggak ada, tapi karena dia disuntik tertularnya tanggal 1. Gitu. Itu poin kedua. Poin ketiga, tidak ada satu vaksin di dunia ini untuk penyakit apapun juga sebenarnya, terutama untuk COVID ini lah, yang perlindungannya 100%. Artinya tidak ada yang bisa menjamin 100% orang tidak akan sakit. Itu tidak ada. Jadi kemungkinan sakit walaupun kecil memang masih ada tergantung efikasi vaksin. Tapi seperti disampaikan Dr. Nadia tadi, kalau sakit maka kemungkinan sakitnya menjadi berat atau kemungkinan menjadi dirawat di rumah sakit atau kemungkinan meninggal jadi sangat ditekan dengan pemberian vaksinasi. Prof, lantas setelah dosis pertama kemudian lanjut ke dosis kedua, vaksin akan efektif di hari keberapa, Prof? Oke, tadi kita sudah bahas sedikit sebenarnya. Ada yang mengatakan 10-14 hari, ada yang mengatakan 28 hari. Kita kalau mau aman pakai yang lama saja 28 hari. Cuman Mbak Mercy, perlu tahu juga bahwa vaksin kedua kali itu sekarang yang kita pakai. Sementara WHO itu sudah memberikan emergency use of vaccine terhadap 3 vaksin. 1 vaksin Pfizer, 2 vaksin AstraZeneca, ada 2 jenis AstraZeneca yang diberikan emergency untuk detik, yaitu AstraZeneca yang diproduksi di Korea dan di India. Dan yang 3, dan yang penting, adalah vaksin yang Johnson & Johnson. Ini pemberiannya sekali, nggak 2 kali. Jadi bisa sekali, bisa 2 kali tergantung dari jenis vaksin yang dipakai. Memang kita sekarang menggunakan vaksin yang 2 kali, baik yang Sinovac maupun AstraZeneca yang sudah datang dan masih menunggu informasi selanjutnya. Tapi kalau nanti yang datang, yang kali suntik saja, maka habis suntikan pertama sesudah sekian waktu akan timbul kekebalan. Kita bisa punya berbagai angka untuk menyebutkan, ada yang bilang 14 hari, ada yang bilang 20 hari, 28 hari. Jadi saya kira angka-angka seperti itu baik dipakai. Yang jelas butuh waktu, beberapa waktu untuk antibodi terbentuk, dan karena itu walaupun antibodi sudah terbentuk, kan kita masih tetap harus menjalankan 3M secara ketat. Karena itu maka begitu habis divaksin tetap aja hidup sebagaimana biasa sekarang dengan menggunakan 3M secara ketat sambil harinya berjalan. Prof, ada kabar yang menyebut di media sosial bahwa 7 hari setelah divaksin antibodi akan menurun. Bagaimana nih Prof penjelasannya? Ya, memang masalah kita sekarang adalah kita banyak sekali terpengaruh oleh berita-berita di sini kan begitu ya. Jadi ada universitas WhatsApp sekarang yang jadi acuan gitu. Kita pakai acuan yang resmi saja. Acuan kita adalah kalau internasional kita bisa pakai acuan WHO atau badan internasional lain. Kalau nasional kita bisa pakai acuan dari Kementerian Kesehatan atau organisasi profesi di Indonesia. Jadi informasi antibodi turun, nggak boleh jalan keluar, nggak boleh olahraga, itu semua informasi yang beredar tanpa ada dasar yang jelas. Yang jelas sekarang, kalau ada kesempatan untuk divaksin, silakan divaksin. Saya kira Mbak Mercy karena wartawan juga sudah divaksin, saya juga sudah divaksin karena lansia. Oke. Kemudian sesudah divaksin kita jalankan hidup sebagaimana biasa, tetap 3M, sambil nanti vaksinnya dapat bekerja secara optimal. Itu saja, kita jalankan sesuai dengan prosedur yang ada saja. Prof, jadi artinya tadi bahwa antibodi akan menurun 7 hari setelah divaksin itu hoax ya Prof ya? Ya, tidak ada. Tidak. Oke, lantas Prof, ini mungkin himbauan lagi kepada masyarakat. Apa yang harus dilakukan agar vaksin efektif dan juga bisa mencegah terpapar corona? Ya, seperti sudah kita bahas dulu sedikit tadi, vaksin ini adalah bagian dari upaya untuk
memberikan kekebalan pada tubuh. Baik tubuh kita maupun juga nanti ada kekebalan herd immunity belakangan. Tapi yang jelas kita vaksin kita butuh untuk kekebalan tubuh kita. Tetapi memang karena tadi sudah kita bahas, tetap kita harus menjalankan 3M secara maksimal saat ini. Karena pandemi masih bersama kita. Pandemi ini masih tinggi di dunia, di Indonesia, walaupun angkanya turun juga jumlahnya masih tinggi. Jadi vaksinasi harus dijalankan, 3M harus tetap dilakukan. Kalau saya sih lebih senang 3M yang menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, plus MM lainnya. Misalnya menghindari kerumunan, misalnya melakukan olahraga dengan teratur, misalnya makan makanan yang bergizi, misalnya mendengarkan informasi yang benar dan sahih dari Kompas TV, gitu ya. Itu penting semua supaya kita dapat informasi yang benar, kita juga menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan juga kita mencegah tertular dari kemungkinan virus COVID-19. Terima kasih Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Chandra Yoga Aditama atas waktunya untuk Kompas TV.